Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa diterima dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita telah membahas tentang macam-macam sujud, yang dimana ada sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud syahwi. Ada yang masih ingat nggak tentang macam-macam sujud yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, Ibu ulang kembali. Jadi sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan rezeki, kenikmatan kesehatan, kemudian melindungi kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya serta musibah. Kemudian sujud tilawah yaitu sujud yang kita lakukan ketika kita mendengar salah satu ayat sajadah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan yang ketiga yaitu sujud sahwi, sujud yang kita lakukan apabila kita merasa ada keraguan di dalam sholat. Sebagai contoh, kita melakukan sholat zuhur, kemudian kita lupa, ini rakaat keberapa ya? Apakah sudah rakaat ketiga atau mungkin sudah rakaat keempat? Nah, di penghujung sholat nanti kita melakukan sujud sahwi untuk menutupi keraguan-keraguan tersebut. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Di minggu lalu kan Ibu telah memerintahkan kepada kalian untuk mempelajari di rumah tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Jadi Ibu rasa sedikit banyaknya kalian pasti sudah mengetahui bagaimana sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, Ibu langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Daulah Umayyah mengalami dua periode pemerintahan, yaitu Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, sekaligus menjadi khalifah pertama. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Adapun secara lengkap, Khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi: pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. 4. Bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sendiri sebagai amir atau pemimpin, dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol sebagai berikut. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini antara lain ilmu kimia, kedokteran, sejarah, serta bahasa dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, antara lain arsitektur, organisasi militer, perdagangan, serta kerajinan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Jadi di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat banyak atau cukup untuk menghasilkan suatu barang yang belum pernah ada dibuat oleh siapapun pada saat itu. Nah, jadi faktor ekonomi ini sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
pengetahuan pada masa Umayyah. Kemudian yang kedua, faktor banyaknya pemikir hebat. Nah, dengan banyaknya orang-orang pemikir hebat, sehingga banyak pula penemuan yang bisa ditemukan oleh mereka. Yang ketiga, banyaknya orang yang belajar di luar negeri lalu kembali ke tempat asalnya dan mereka mengajarkan kembali ilmu yang sudah mereka pelajari di luar negeri tadi, diajarkan kembali di tempat asal mereka. Kemudian yang keempat, banyaknya pendukung ilmu seperti perpustakaan, sekolah yang mendukung pendidikan sewaktu masa Andalusia atau Spanyol. Dan faktor yang terakhir, dari segi agama, ada ilmu agama yaitu ilmu qiraat, di mana ilmu qiraat ini adalah ilmu yang membahas lafaz Allah dengan benar. Bahkan terdengar kabar sewaktu masa Umayyah ini tidak ada satupun orang yang buta huruf. Selanjutnya kita masuk kepada karya dan kiprah tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Umayyah. Jadi yang pertama itu ada dalam bidang matematika. Nah, dalam bidang matematika ini seorang ilmuwannya bernama Al-Khawarizmi. Lahir di Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Kemudian beliau meninggal di Baghdad yaitu pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi. Ilmuwan muslim ini ahli di bidang ilmu matematika, astronomi, dan geografi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dan di barat dia lebih dikenal dengan nama Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi. Adapun karya terbesar beliau dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang beliau tekuni. Selanjutnya dalam bidang kedokteran, seorang ilmuwannya bernama Abu Ali Al-Husin bin Abdullah bin Sina. Dilahirkan di desa Avansa, dekat provinsi Bukhara. Kemudian sekarang beliau di Uzbekistan, Persia pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Dari seorang ayah yang berasal dari Balkan. Kemudian wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamzan, sekarang di Iran, dalam usia 58 tahun. Adapun karya beliau yaitu Qanun fi Tib, yaitu Canon of Medicine atau aturan pengobatan, Asy-Syifa yang terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. An-Najat. Yang selanjutnya dalam bidang biologi, seorang ilmuwannya bernama Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yaitu lahir di Basra pada tahun 965. Kemudian meninggal di Kairo pada tahun 1039. Di barat beliau dikenal dengan nama Al-Hazan, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Adapun karya Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan
penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Ia juga merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang sejarah. Adapun nama ilmuwannya adalah Nasir ad-Din al-Tusi al-Muhakkik, lahir pada 18 Februari 1201 di Tus, sebuah kota di Khorasan Iran. Kemudian wafat pada 26 Juni 1274 Masehi di Baghdad. Adapun karyanya yaitu seorang ahli sejarah yang berprestasi. Hasil karyanya tentang sejarah adalah ia menulis buku dengan judul Kitab Al-Tariq yang menjadi sumber bagi Mas'ud dan Tabri dalam mengisahkan perjalanan kembalinya Khalifah Al-Ma'mun ke Baghdad. Baiklah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, Ibu ingin kalian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kemudian nanti kita sama-sama mendiskusikannya melalui WhatsApp group. Jadi apabila ada hal-hal yang memang kalian tidak paham, nanti kita bisa sama-sama saling mendiskusikannya di sana. Kalian bisa bertanya di sana. Kemudian untuk tugas di rumah, Ibu ingin kalian merangkum tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ditulis tangan di kertas folio bergaris. Kemudian hasilnya nanti kalian foto dan dikirim ke Ibu melalui WA. Paling lambat Ibu tunggu sampai nanti malam jam 10 ya. Ibu tunggu tugasnya sampai nanti malam jam 10. Ibu harap kalian semua bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Baiklah, dari materi yang kita pelajari pada hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa Daulah Umayyah mengalami dua periode pemerintahan. Yang pertama Daulah Umayyah di Damaskus, dan yang kedua Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Adapun Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, sekaligus menjadi khalifah pertama. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus ini berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, baiklah, itu tadi kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita,
Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apabila dari awal pembelajaran tadi sampai sekarang Ibu ada salah kata, salah tindakan, atau materi yang Ibu sampaikan terlalu cepat, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.